Tahu Amel yang mirip Nicky Ardilla nggak? Sempat lihat seliwerannya sih, maksudnya, tapi nggak terlalu detail tahu karena belum tahu juga apakah dia bisa nyanyi. Tahu Amel yang mirip Nicky Ardilla nggak? Sempat lihat seliwerannya sih, maksudnya, tapi nggak terlalu detail tahu karena belum tahu juga apakah dia bisa nyanyi atau enggak, juga belum lihat sih gitu. Tapi kalau ngelihat ke depannya seperti apa sih Amel itu yang tapi Ya. fan-nya itu udah banyak. Kemarin juga trending lagunya. Trending? Iya. Udah bikin lagu berarti? Udah. Oke. Tapi kan dari gimana kalau lu lihat dia ini ke depannya bisa ini enggak? Mungkin keuntungan dia adalah dia memang mirip sama Nicky Ardilla ya. Dan Nicky Ardilla kan punya fanbase yang kuat ya, sangat loyal sampai sekarang, walaupun orang udah nggak ada tapi fansnya tuh luar biasa gitu. Dan kebetulan aku juga dulu kan suka juga sama Nicky Ardilla kan, ya, cantik juga, terus lagunya juga banyak yang hits juga kan. Kebetulan juga satu label sama The Massive juga di Musika. Jadi sebenarnya ini menjadi satu beban saya sebenarnya, karena pasti akan ada pro dan kontra ketika ada seorang yang mirip terus akhirnya ternyata ikut nyanyi juga gitu. Jadi itu pasti menjadi beban. Tapi kalau Amelnya memang dia punya punya talenta terus dan tetap bikin karya, mungkin itu akan menjadi hilang. Maksudnya hilang, yang ngebully itu akan hilang gitu karena dibuktikan dengan karya. Jadi balik lagi ke Amelnya sendiri, apakah dia bisa bertahan atau enggak dengan pro dan kontra ini gitu. Nah itu dia, tidak, kalau gue berharap tidak aji mumpung gitu, maksudnya yang harus disiapkan. Itu kan dia udah dapat keuntungan mirip sama Nicky Ardilla kan. Nah, ketika misalnya dia benar-benar bisa mirip banget juga suaranya, itu poin plus juga gitu. Tapi kalau misalnya suaranya ternyata masih belum bisa sama, ya PR-nya adalah harus latihan terus, harus belajar, benar-benar belajar dengan keras gimana caranya bisa, nggak perlu sama tapi paling tidak bisa punya suara yang memang layak untuk industri musik. Karena kalau aku sebagai produser juga kan aku juga music producer juga, aku kalau milih talent harus memang dia punya aura bintang udah pasti, terus dia punya kemampuan bernyanyi yang baik gitu, terus attitude yang baik juga gitu. Jadi memang untuk menjadi seorang bintang itu faktornya banyak. Jadi tidak hanya satu faktor aja, harus banyak faktor. Butuh latihan berapa lama sih kalau untuk menjadi penyanyi yang awam? Kalau bisa latihan setiap hari ya. Minimal 2 jam itu. Ya harus dengan vokal coach juga, harus dilatih sama pelatih vokal yang benar juga. Minimal 2 jam setiap hari kalau bisa. Ya, ntar 2 jam setelah itu latihan sendiri biasanya gitu. Kalau kita dulu The Massive dulu emang hobinya latihan kan. Jadi habis latihan ntar ngulik lagi, latihan ntar baru perform hari Sabtu sama Minggunya. Jadi emang harus kalau mau jadi penyanyi bener ya memang aktivitasnya harus benar-benar serius. Latihan, manggung. Latihan, manggung lagi. Ya, berat, tidak mudah untuk menjadi musisi, itu nggak gampang. Apa sih pantangannya untuk mungkin dari makanan, minuman? Kalau aku pantangannya jujur minum dingin. Tapi kalau lagi pengen ya pengen. Cuma kalau misalnya pas mau perform biasanya aku nggak minum dingin. Karena biasanya jadi nggak enak tenggorokan kan. Terus takutnya ada radang atau apa. Jadi lebih baik ya dikurangin minum dingin ya. Kalau aku sih masih minum dingin juga, masih suka minum es juga. Cuma kalau pas lagi mau rekaman atau perform itu biasanya stop, minum air hangat terus. Sama ya diusahakan kalau mau gorengan ya di minyak yang benar, jangan sampai minyaknya berkali-kali buat goreng. Nah, itu kurang bagus buat tenggorokan. Apa harapan untuk Amel? Mungkin doanya apa ya?
Ya semoga bisa menjadi artis yang punya kualitas, yang mau belajar, mau berkolaborasi, tidak gengsi untuk bertanya sama yang mungkin lebih senior misalnya, atau lebih dulu berkecimpung di dunia entertainment.